Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Ini adalah video pertama gue. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe karena subscribe itu gratis. Bantu dan support channel ini supaya bisa terus berkembang. Jadi di video gue kali ini, gue akan bahas gaya kepemimpinan para tokoh dunia. Nah, jadi yang akan gue bahas di sini itu adalah gagasan dari kepemimpinannya mereka. Dan gua juga akan bahas kisah-kisah seputaran yang ada di seluruh dunia, dari yang horor, gagasan kepemimpinan, dan lain-lain. Oke, di video gua kali ini yang akan gue bahas itu adalah gagasan kepemimpinan dari Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu pernah mengatakan, seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa membesarkan semangat dan harapan kepada anak buahnya. Jadi Napoleon Bonaparte itu adalah sosok pemimpin besar dari Prancis. Komitmen dan kegigihannya itu sudah tampak dari sejak ia kecil. Sebagai sosok yang suatu saat akan mampu menaklukkan beberapa negara. Napoleon bukan hanya pemimpin berkepribadian, gigih dan pantang menyerah, tapi juga mampu membangkitkan semangat dan harapan anak buahnya. Bagi Napoleon, seorang pemimpin berkewajiban meninggikan semangat dan membesarkan harapan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, Napoleon juga menegaskan bahwa seorang pemimpin membutuhkan ketegasan yang diiringi dengan kelembutan. Sebaliknya, sikap kasar, kejam maupun amarah itu nggak diperlukan buat sosok seorang pemimpin. Harus diakui bahwa pemimpin yang baik harus bersikap tegas. Hanya saja ketegasan itu harus diiringi dengan kejelian, kejelasan, dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Apabila ketegasan seorang pemimpin tidak diiringi dengan ketelitian, maka dapat berakhir dengan kebijakan yang kurang baik. Menurut Napoleon Bonaparte, menurut pria kelahiran Korsika 15 Agustus 1768, orang pemimpin harus menjadi teladan dan mampu menentukan sikap. Seorang pemimpin harus senantiasa memperbaiki diri, memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan, serta selalu aktif untuk mencari dan memperbaharui pengalaman agar mampu membawa negara menjadi berkembang dan maju. Di semasa hidup Napoleon Bonaparte melakukan banyak perubahan besar bagi negaranya. Ia merombak sistem administrasi, pemerintahan, serta hukum Prancis, di antaranya dengan mengubah struktur keuangan dan kehakiman, dirikan bank dan universitas Prancis, serta menerapkan administrasi sentralistik. Berbagai perubahan tersebut bermakna penting dalam beberapa hal, mempunyai daya pengaruh lama bagi Prancis. Selain itu, ternyata terdapat salah satu perombakan Napoleon yang berpengaruh besar hingga melampaui batas negaranya sendiri, yaitu penyusunan sesuatu yang masyhur disebut dengan Kode Napoleon. Dalam banyak hal, kode-kode hukum ini mencerminkan ide-ide revolusi Prancis. Sebagai contoh, di dalam kode tersebut tidak dikenal hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran dan asal-usul, karena semua orang sama derajatnya di hadapan hukum. Tidak hanya itu, kode Napoleon cukup mendekati hukum-hukum lama dan adat kebiasaan Prancis sehingga dapat diterima oleh rakyat dan sistem peradilan Prancis. Tak ada gading yang tak retak. Pepatah itu pantas disematkan kepada setiap orang yang tidak pernah lepas dari kekurangan dan kesalahan. Hebat apapun dirinya, hal ini juga berlaku pada Napoleon. Walaupun dikenal sebagai sosok pemimpin yang cukup berhasil, tetapi ia juga pernah melakukan kesalahan fatal. Ada satu masa di mana Napoleon dianggap berbuat kebodohan sehingga menggiring Prancis pada medan peperangan. Menurut Michael Hart, pada tahun 1808, Napoleon menyeret Prancis ke dalam peperangan panjang.
di semenanjung Iberia. Dalam peperangan tersebut, Perancis tertahan dan tak tergerak selama bertahun-tahun. Akan tetapi, kekeliruan terbesar Napoleon adalah serangannya terhadap Rusia. Pada tahun 1807, Napoleon bertemu dengan Tsar melalui perjanjian Tilsit. Mereka itu bersepakat untuk menggalang persahabatan abadi. Akan tetapi, kesepakatan dan persekutuan itu lambat laun rusak. Puncaknya pada bulan Juli 1812, Napoleon memimpin tentara dalam jumlah besar untuk menginvasi Rusia. Terlepas dari beberapa kesalahan yang pernah dilakukan Napoleon, tetap menjadi sosok legenda bagi rakyat Prancis. Menjadi sosok legenda bagi banyak orang, baik dalam ingatan orang Prancis maupun masyarakat dunia pada umumnya. Salah satu sifat yang melegenda adalah kerendahan hati dari si Napoleon tersebut. Napoleon itu pernah dipaksa turun tahta setelah kalah dalam perang Leipzig. Akibat kekalahan itu, Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Di dalam pengasingan, Napoleon hidup layaknya masyarakat biasa. Tidak ada fasilitas atau perlakuan istimewa yang ia dapatkan di sana. Jadi dalam sebuah kisah digambarkan sosok Napoleon sebagai pemimpin yang rendah hati. Suatu hari ia berjalan ke tepi pantai. Waktu itu dia ditemani sama istrinya. Tanpa terasa, langkah kaki mereka mendekati pelabuhan terdekat. Di tempat tersebut, secara kebetulan sedang berlangsung bongkar muat isi kapal, sehingga suasana menjadi hiruk-pikuk. Tiba-tiba Napoleon dan istri dikejutkan suara keras para awak kapal yang sedang mengusung turun barang-barang dari kapal. Jadi ada satu awak kapal yang lagi sedang teriak, "Minggir, minggir!" Berulang kali memerintahkan mereka segera menepi. Sontak saja sikap awak kapal tersebut memancing amarah istri Napoleon tersebut. Akhirnya istri dari Napoleon mengatakan, "Kalian semua kurang ajar. Di depan kalian ini adalah Maharaja Prancis. Seharusnya kalian semua yang harus memberi jalan." Teriak wanita itu tak kalah keras dan penuh amarah. Di luar dugaan, Napoleon segera memberi isyarat kepada istrinya agar menahan diri. Lalu Napoleon mengatakan, "Mereka sangat lelah bekerja, jangan marah kepada mereka," bisik Napoleon. Bahkan yang terjadi kemudian adalah Napoleon memerintahkan para tentaranya membantu para awak kapal menurunkan barang-barang dari kapal. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap rakyatnya. Sikap empati Napoleon terhadap awak kapal tersebut adalah contoh seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosional dan sosial. Kecerdasan ini memungkinkan seseorang untuk menempatkan diri dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Napoleon juga merupakan sosok pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain. Salah satu caranya mempengaruhi orang lain ialah dengan bermodalkan keteladanan. Bagi Napoleon, seorang pemimpin harus menjadi teladan sehingga sikap, perkataan, serta tindak tanduknya harus tetap dijaga dan dikontrol. Napoleon selalu menjaga semua itu melalui sikap yang bijaksana, rendah hati, teguh pendirian, serta patuh terhadap hukum. Itulah beberapa bentuk gagasan kepemimpinan dari Napoleon Bonaparte. Jadi kurang lebih seperti itu bentuk dari gagasan kepemimpinannya Bonaparte. Jadi thank you udah nonton video gua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan bantu channel ini untuk terus berkembang dan upload video-video terbaru agar gua lebih semangat lagi untuk upload video-video terbaru. Oke.